Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tvharmony.com kembali di Bukan Kajian. Bersama saya Aka Ahmad dan juga tentunya bersama dengan narasumber Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat, selalu bahagia. Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia ya. Oke, pasti ya. Karena kebahagiaan itu adalah suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Siapa sih yang tidak mau bahagia? Betul, betul. Ya, Setuju. pokoknya untuk Anda, keluarga Harmoni dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan tentunya program ini di tvharmony.com ataupun juga di Facebook, YouTube, dan juga tentunya di Instagram di TV Harmony ya. Nah, kali ini di Bukan Kajian, tentunya seperti biasa, kita akan mengangkat satu tema atau satu pembahasan yang pastinya bikin penasaran. Bikin penasaran karena kita mau bahasnya itu adalah tema antara salah dan soleh. Wih, keren nih temanya. Ya. Antara salah dan soleh. Kok salahnya saya? Ya, jadi terkadang dua hal ini nih, keluarga Harmoni ya, menjadi seperti hitam dan putih ya. Seperti baju saya hitam nih. Ya, jadi seperti hitam dan putih antara soleh dan salah. Kadang ada orang yang awalnya soleh menjadi salah, itu sangat tidak baik sekali ya. Awalnya soleh jadi salah, nggak baik ya. Tapi kalau awalnya Salah, jadi soleh, itu baik apa benar? Coba. dia bertaubat. Insya Allah. Ya insya Allah. Karena memang sebaik-baiknya orang kan ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, lantas bertaubat, berarti dia termasuk manusia yang baik dong. Betul Iya, ya? bisa jadi ya. Oke, agak loading ya. Agak loading. Karena saya baru pulang dari luar kota, jadi ini langsung ke studio. Masya Ya, Allah. karena saya langsung ingin menemui keluarga Harmoni dimanapun Anda berada semuanya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, nanti kita akan kupas tuntas lebih jauh lagi mengenai antara soleh dan salah. Tetap di Bukan Kajian. Oke, kembali lagi di Bukan Kajian. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit ya, bukan satu sedikit, sudah membahas. Jadi belepotan gini. Ya, manusia kan tempatnya salah. Oh iya, jadi belepotan gini ya. Karena Belepotan salah. hari ini spesial ada yang nonton. Ada yang Siapa, nonton siapa? langsung. Itu di depan kita tuh. Gitu. Alhamdulillah, Ya, jadi ada yang nonton jadi Grogi. grogi. Aduh, maklum yang nontonnya juga sama-sama host. Jadi ada deg-degan gitu ya. Nah, keluarga Harmoni ini salah dan soleh. Kita mau pengertian dulu apa itu soleh sebenarnya, dan seseorang dikatakan predikat soleh kecuali namanya soleh ya, Bapak Soleh. Gitu kan? Solehudin. Nah betul. Nah tapi orang disebut, ini karena kita kalau ada kalimat, ih soleh banget ya, soleh sekali, ih meni soleh, meni begini. Nah itu sebenarnya, udah solehnya itu tolak ukurnya apa seseorang bisa dikatakan soleh? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Keluarga Harmoni yang Allah muliakan, setiap kita pasti menginginkan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita inginkan tentu tak cukup hanya dengan berdoa. Tapi kebahagiaan itu harus disertai dengan usaha maksimal. Usaha maksimal itu yakni dengan melakukan amal-amal soleh. Bicara mengenai amal soleh atau bicara mengenai kesolehan, itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang berbuat kebaikan,
soleh, amal soleh. Baik laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah memberikan janji kepada siapapun yang cinta, senang melakukan amal soleh, Allah pasti akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang cinta dengan amal soleh, bukan hanya kebahagiaan yang akan diraihnya, tapi juga Allah akan berikan imbalan, pahala, ganjaran yang lebih baik dari apa yang dilakukan. Jadi bicara mengenai kesolehan adalah bicara mengenai kebutuhan kita sebagai manusia yang mengharapkan kebahagiaan. Karena kalau bicara mengenai kebahagiaan ya, Aka ya, pasti kebahagiaan itu yang diinginkan bukan hanya dunia saja. Kelak ketika kita pulang pun ya ke kampung halaman akhirat, kita pun ingin meraih kebahagiaan. Sebagaimana doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan, hasanah, keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa neraka. Jadi ketika orang ingin meraih kebahagiaan, maka harus melakukan amal soleh. Ketika seseorang melakukan amal soleh, pasti endingnya adalah dia ingin meraih kebahagiaan. Kebahagiaannya sekali lagi bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Karena orang-orang yang cinta dengan amal soleh itu, dunianya dia akan raih dengan ketenangan, ketentraman hidup, nggak resah, nggak galau, nggak risau, tenang aja. Bukan berarti tidak ada masalah ya Kak. Namanya manusia pasti ada ujian, cobaan, musibah. Tapi orang-orang yang melakukan amal solehnya konsisten, istiqomah, betul-betul cinta, dan amal soleh tersebut harus dibingkai, dirangkai dengan iman. Kita kalau baca di surat Al-Asr, pasti Aka sering dan pasti hafal surat Al-Asr. Di surat Al-Asr itu kan kata Allah, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi ada pengecualian. Orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian, artinya orang-orang yang akan meraih kebahagiaan itu, keberuntungan itu siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Di antara ciri orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang beriman juga beramal soleh. Iman dan amal soleh ini harus sejajar, harus beriringan, harus selalu ada pada diri kita. Bagaikan mata uang ya, nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kita ingin meraih kebahagiaan ya harus iman juga harus amal soleh. Amal soleh juga harus iman. Itu kaitan dengan kesolehan yang tadi Aka tanyakan dulu ya. Berarti secara kesimpulannya bahwa soleh itu bisa diartikan baik ya. Baik, kebajikan, kebaikan itu soleh. Berarti ketika Anda sudah melakukan ibadah dan Anda sudah melaksanakan sesuatu yang baik, maka Anda bisa disebut soleh juga ya. Ketika kita sudah melaksanakan tadi dikaitannya dengan kita sudah bertakwa kepada Allah. Betul. Nah, itu kan bisa kita sebut juga Anda sudah soleh sebetulnya gitu deh ya. Jadi memang itu kalau kita lihat seseorang bisa dikatakan soleh itu di situ ya. Ukurannya sih jelas Al-Quran dan Sunnah. Ukurannya ya pandangannya harus menurut pandangan Allah dan Rasulnya ya. Ini dikatakan soleh, tidak soleh, soleh dan salah. Dari mana sih kita tahu ini teh amalan salah? Dari mana kita tahu ini amalan soleh? Ya jelas dari Al-Quran yang kita baca, kita pelajari kan kita jadi paham kan mana amalan salah, mana amalan soleh. Kenapa zina itu termasuk amalan salah? Perilaku salah? Karena di Quran jelas wala taqrabuz zina, kata Allah jangan kau dekati zina. Mendekati zinanya saja dilarang, apalagi melakukan zina. Nauzubillah. Kenapa mencuri itu haram? Salah. Korupsi itu salah. Berdusta itu salah. Gibah, fitnah itu salah. Kita tahu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dari hadis, sehingga kita bisa mengetahui ini salah, ini soleh. Jadi bukan menurut ukuran kita ini soleh, ini salah. Jadi lebih kepada apabila sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu kita sudah tahu arti soleh
begitu ya. Jadi maksudnya itu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, belum tentu itu bisa disebut soleh kalau ternyata itu salah. Betul ya Pak Ustadz ya. Betul. Pak Ustadz tuh jadinya Habib. Pak Ustadz biasanya nih keluarga harmoni saya bilangnya Ude. Kalau dari awal Luis saya mau jelasin dulu Ude teh Ustadz Deden begitu ya. Jadi tapi yang mau manggil Ude juga mau manggil Pak Ustadz juga nggak apa-apa. ya, karena saya kalau dibilang bapak memangnya saya anakmu gitu. Tapi ada yang katanya. manggil bapak saya. Ada? Manggilnya kalau ketemu tuh Pak Ustadz. Anak ini sih Masih anak muda. masih anak muda. Oh, gitu. oke. Orangnya apa sih baik, suka ngejajani. Wah, namanya siapa? Sapa dong. Namanya Rizka. Hai, Rizka. Ya. Tapi Rizka itu insya Allah laki-laki ya. Bukan insya Allah pasti. Oh, pasti laki-laki. Karena namanya Karena Rizka kalau insya takut Allah fitnah. kan, jika Allah menghendaki berarti dia belum jelas ya statusnya. Ini laki-laki. Oke. Jelas laki-laki. Rizka, takutnya betul akan meluruskan tuh. Takutnya ada yang curiga ke saya ya. Makanya takut Jangan-jangan fitnah. Ustaz Deden sama Rizka. Nah, Siapa tuh Rizka? nah, gitu ya. Cowok ya, cowok. Oke, berarti tidak salah kalau Rizka itu cewek cowok. Cowok ya. Ada cowok, ada cewek sih. Nah, itu fakta yang saya ya. kenal ini yang Ya mungkin sekarang lagi menonton kita ya, sapa dulu. Assalamualaikum Rizka. Rajin dia nonton ya. Rajin insya Allah Karena ya. ada kegiatan. Aduh. Oke, keluarga harmoni kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai salah dan soleh ini. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Iya, kembali lagi di Bukan Kajian. Nah, kali ini dengan tema tentunya antara salah dan soleh, apakah ada perbedaannya? Yang pastinya ada ya, karena antara salah dan soleh ini sepertinya tidak bisa disatukan ya, karena masing-masing berbeda. Seperti hitam dan putih. Bukan begitu ya? Iya. Oke, saya juga sapa dulu nih keluarga Harmoni yang menyaksikan melalui streaming di tvharmony.com ataupun juga melalui Facebook, YouTube dan juga Instagram TV Harmoni ya. Kita lanjutkan lagi bersama dengan Kang Ude. Ini kalau tadi sudah membahas mengenai pengertiannya ya. Nah, apa pendapat Kang Ude sendiri dengan ada sekarang tuh kan kadang orang ada yang dari salah jadi soleh, ada yang dari soleh malah jadi salah. Nah itu kalau menurut Ude gimana? Baik, kalau saya kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ini, setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan, dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang banyak kesalahan, sebaik-baik manusia yang banyak melakukan dosa, at-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi manusia itu tempatnya salah, melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa. Yang terbaik ketika seseorang melakukan salah, langsung jadi soleh nih. Di antara kesolehannya itu adalah dengan taubat. Dan orang-orang yang taubat itu Masya Allah, Tabarakallah, Allah akan berikan kepada kita kenikmatan hidup dunia akhirat. Saya sering bergaul dengan kawan-kawan yang dulunya punya masa kelam, dulunya punya masa lalu, dulunya sering bermaksiat. Kalau bicara kesalahan tuh wah semua udah dinikmati lah, udah pernah merasakan bagaimana dunia gelap, dunia hitam. Ya. Masya Allah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya hidayah, Allah berikan petunjuk kepadanya untuk berada di jalan yang soleh, berada di jalan kebenaran. Ketika saya tanya, apa sih yang dirasakan sama Anda? Duluan dikenal kan, populer, sekali manggung juga sekian puluh juta gitu kan, punya banyak fans, penggemar, mau apa aja tinggal tunjuk lah. Istilahnya mau perempuan, mau apapun tinggal ditunjuk. Minuman juga bukan minuman bening, Minuman berwarna, tapi Minuman warnanya berwarna. bukan warna sirup ya. bukan warna sirup. Jadi yang namanya minuman keras, narkoba dan sebagainya semua sudah dicicipi. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, dia menjadi orang yang soleh, berupaya jadi orang yang taat kepada Allah,
tinggalkan semua maksiat tersebut. Saya tanya, apa yang Anda rasakan? Apa sih yang sekarang Akang, Teteh rasakan? Ketenangan. Dan itu nggak bisa terbeli ya. Jadi tenang jiwa tuh. Saya tanya waktu dulu berada di jalan yang salah, apa yang dirasakan? Risau, gelisah. Jadi kayak hidup tuh segala semua ada, Kak. Cuman mobil segala semua nggak berasa ada barokahnya begitu ya? betul nggak ada keberkahan, nggak tenang aja. Mau ke luar negeri ya tinggal hari ini, jam ini, detik ini gampang buat pergi gitu ya. Tapi ketika ditanya setelah hijrah, sekarang banyak yang fenomena hijrah. Ternyata saat dia bercerita, oh masya Allah, saya pun jadi tersentuh ya mendengar kisah inspiratif bahasa Inggrisnya ya, true story. True story. Kemudian dia berbagi kisahnya kepada teman-temannya yang dulu. Ya mungkin sekarang juga masih ada yang di masa-masa yang lalu. Dia ngajakin, ini yang menarik, ngajakin. Ya dakwah ya, dia ngajakin. Ternyata tidak sedikit juga yang kemudian merasakan lezatnya iman, halawatal iman, manisnya iman ketika berada di jalan Allah. Jadi orang yang soleh. Gitu. Jadi kalau bicara kesalahan mah salah tuh ya ada, manusia pasti kita tempatnya salah dan tempatnya lupa, salah ya. Kata Rasul, wa khairul khotoin, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa punya kesalahan nih, segera at-tawwabun. Jangan dinanti-nanti, segera taubat. Tabayatubu taubatan ya. Tabayatubu taubatan, bukan tabayatubu YouTuban kan? Anak-anak muda sekarang, Ustad tabayatubu YouTuban, kamu gawenya YouTuban aja. Tapi kalau misalkannya yang bermanfaat positif seperti YouTube-nya TV Harmoni, keren tuh ya. Itu kan memang berisikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi ya mungkin mangga aja kan. Terkecuali kalau kita berlebihan juga ya. Satu berlebihan dalam arti mengkonsumsi, menonton yang bukan jadi tuntunan, itu yang tidak diperkenankan ya. Nah, tabayatubu taubatan itu artinya kan kembali. Orang dulu mungkin nggak kembali kepada Allah, lupa sama Allah. Setelah menyaksikan bukan kajian di TV Harmoni itu, jadi bisa jadi kan orang dapat hidayah. Luar biasa ya. Luar biasa, dapat hidayah. Dulunya punya kesalahan, segera saya nggak mau dinanti-nanti taubatnya. Karena ada orang tuh yang beranggapan gini, Kak. Taubat mah nanti aja, dia kalau udah pensiun, udah sepuh gitu kan, baru taubat, deket ke masjid, deket ke Allah. Sekarang mah masa muda, masanya berpoya-poya, hura-hura, bermaksiat. Oke. Nah, itu jadi ketika kita salah, maka kita harus menjadi soleh. Begitu ya. Betul. Kita harus kembali lagi bahwa tujuan kita hidup ini sebetulnya bukan hanya di dunia, tapi memang tempat kita adalah di akhirat nanti, begitu ya, Ustaz ya. Ada tempat pulangnya ya. Nah gitu, jadi kita harus mempersiapkan, tadi sudah diungkapkan amalan-amalan, tentunya amalan-amalan soleh yang tentunya kita akan tergolong menjadi orang yang beruntung ya. Itu kan kalau kita berbuat amal soleh. Nah tadi sempat sedikit disinggung mengenai hidayah. Kadang begini, ada istilah menjemput hidayah, ada yang ini dong coba, saya mah belum dapat hidayah. Nah, kalau pengertian hidayah itu apa, Ude? Dan apa betul misalkannya hidayah itu tidak bisa kita minta atau bagaimana? Atau bisa misalnya gitu, saya ingin mendapatkan hidayah gitu. Nah, itu bagaimana? Langsung jawab? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu ya. Tentunya tetap di TV Harmoni tentunya. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bukan Kajian. Bukan empat mata. Nah, kalau nanya hidayah, saya untuk bawa buku. Cepatlah cepat sebelum terlambat. Jangan ulangi kesalahan lagi. Kembali lagi di Bukan Kajian bersama saya Aka Ahmad dan juga tentunya bersama dengan Ustadz Deden Nugraha. Saya sapa dulu keluarga Harmoni yang tengah menyaksikan melalui tvharmoni.com ataupun juga melalui
YouTube, Instagram, dan juga Facebook TV Harmoni. Terima kasih Anda masih stay ya sampai dengan nanti acara kita berakhir, dan tetap terus saksikan program-program yang lainnya. Nah, Ude, Ya. kita akan lanjutkan seperti tadi pertanyaan Aka bahwa apa pengertian dari hidayah, dan kadang ada istilah menjemput hidayah. Ada juga kadang orang mengatakan belum dapat hidayah. Nah, jadi bagaimana? Apakah hidayah itu memang bisa kita pinta kepada Allah, atau memang hidayah datangnya tidak bisa kita pinta, jadi bisa datang kapanpun? Ya. Bagaimana? Kalau bicara mengenai hidayah, setiap manusia itu pasti membutuhkan hidayah, petunjuk hidup. Ya, manusia pasti perlu yang namanya petunjuk hidup. Bicara hidayah, ini ada 4 pembagian hidayah. Satu, hidayah al-wijdan atau hidayatul wijdan. Kedua adalah hidayatul hawas. Ketiga adalah hidayatul akli. Dan yang keempat adalah hidayatul din. Ya, pertama adalah hidayatul wijdan. Kedua hidayatul hawas. Ketiga hidayatul akl. Keempat adalah hidayatul din. Apa itu hidayatul wijdan? Hidayatul wijdan itu adalah hidayah yang berupa insting, naluri ya. Naluri. Insting, naluri, itulah hidayatul wijdan. Contoh, kenapa ya bayi itu menangis kalau di tengah malam, bayi menangis, ibunya langsung merespon kan tangisan bayi tersebut. Apakah entah itu lapar, apakah itu mungkin ngompol ya, dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bayi itu hidayatul wijdan. Tanpa diajari kan, menangis, tiba-tiba begitu lahir teh, wah, wah. Menangis. Itulah hidayatul wijdan. Jadi hidayah yang berupa naluri atau insting ya. Bayi bisa nangis, bayi bisa senyum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang kedua, ini dipersingkat saja ya. Okay. Insyaallah nanti di lain kesempatan mungkin kita bahas fokus mengenai hidayah. Okay. Yang kedua adalah hidayatul hawas. Nah, kalau hidayatul hawas ini keluarga Harmoni, hidayatul hawas adalah hidayah yang berupa indera yang 5. Jadi mata, tangan. Indera yang 5. Apa aja? Tangan, kemudian mata, lisan, hidung, ya, telinga, itu adalah hidayatul hawas, hidayah indera yang kelima. Maksudnya apa? Dengan tangan orang mampu memilih kebutuhan hidup, ya. Kemudian orang dapat memilih mana sih barang yang halus, mana barang yang kasar, itu kan dengan hidayatul hawas, dengan sentuhan tangan. Dengan mata orang dapat memilih warna, warna hitam, warna kuning, ada putihnya, itu dengan mata Allah berikan kepada kita hidayatul hawas ya. Wajah seseorang pun bisa dikenali, dengan lidah pun orang bisa membedakan rasa, mana manis, mana pahit, mana asin gitu kan, mana kecut dan lain sebagainya, mana yang harum, mana yang tidak. Dengan telinga orang pun bisa membedakan suara, mana suara binatang, mana suara manusia, mana suara yang memanggil gitu kan, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan indera yang 5 ini, dengan berbagai fungsinya Allah anugerahkan kepada kita ya, untuk meraih kebutuhan hidup kita, memilih segala kebutuhan, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga hidayatul akal. Hidayah akal. Masya Allah ya. Petunjuk yang diperoleh lewat pilihan akal. Indera lidah ini akal dapat memilih makanan yang lezat atau tidak, tetapi tidak bisa memilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Misalkan orang kalau makan yang manis-manis, ya kalau lidah ya enak-enak aja ya. Tapi secara akal kan diabetes, cerdas. Okay. Diabetes itu dengan hidayatul akal. Ya. Terakhir kita persingkat adalah hidayatul din. Inilah yang sedang tadi disampaikan oleh Akan juga, ya, tadi ditanyakan hidayah agama. Hidayah agama, petunjuk agama yang berdasarkan wahyu dari Allah. Untuk apa? Untuk kesempurnaan hidup manusia. Karena dengan petunjuk akal, manusia itu hanya mampu mengkonsumsi kebutuhan fisik jasmani saja. Sementara
kebutuhan ruhani itu tidak dapat dipenuhi dengan hidayatul akal ya, tapi lewat hidayatuddin. Manusia ingin hidup bahagia, manusia ingin hidup tentram, manusia ingin meraih ketenangan hidup ya, aman. Ini semua adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita, yakni dengan hidayatuddin. Nah, apakah hidayah itu menunggu begitu saja tanpa kita jemput? Teh, kenapa belum dihijab? Saya mah belum dapat hidayah. Nah, itu kadang ada yang seperti itu maksud saya. Kadang kenapa ke masjid? Kenapa nggak ke masjid belum dapat hidayah? Kenapa nggak melaksanakan haji? Padahal kalau dari kemampuanmu udah terlihat ini belum dapat hidayah, Pak Ustadz. Ya. Nah, ini keliru. Karena yang namanya hidayah itu memang harus kita jemput. Hidayah, petunjuk hidup itu. Kita baca Al-Quran setiap hari, setiap saat ada one day, one juz, one day, one ayat. Ya itu adalah bagian dari hidayah. Ya. Jadi kurang tepat kalau ada akhwat, mohon maaf ya, kaum wanita, perempuan, cewek ketika ditanya belum dihijab karena belum dapat hidayah, keliru. Hidayahnya udah ada dalam Quran kan. Tinggal baca, pelajari, kemudian amalkan, sehingga sangat-sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa dia hanya menunggu saja hidayah tanpa adanya ikhtiar menjemput hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk hidayah itu ada 4 ya, dan pengertian hidayah sendiri adalah merupakan sebuah petunjuk. Gitu. Dan memang istilah menjemput hidayah itu betul. Jadi memang kita tidak bisa hanya menunggu, tapi memang harus menjemput hidayah itu sendiri ya. Jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, untuk kita malas untuk melaksanakan perbuatan baik. Soleh ya. Tadi. Nah ya, perbuatan soleh. Ya, perbuatan baik artinya amal soleh ya, kalau di bahasa Arab kan ya, begitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, kemudian nanti apakah ada tips nih ya supaya hidayah itu bisa mendekat bukan menjauh? Yang pastinya nanti atau aja mungkin ada amalan atau doa ya, maksudnya supaya kita bisa terus didekatkan ya dengan hidayah itu, karena supaya tidak terus menjauh gitu kan, tapi selalu dekat dengan kita. Nah, seperti apa ya? Nanti akan kita bahas lagi tentunya Keluarga Harmoni setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Bukan Kajian. Tentunya saya sapa dulu Keluarga Harmoni yang menyaksikan melalui tvharmoni.com, melalui YouTube, Instagram, dan juga Facebook di TV Harmoni. Terima kasih masih stay. Tentunya untuk kita lanjutkan kembali ya, pembahasan mengenai antara salah dan soleh ya. Dan tadi sudah dibahas mengenai hidayah, kemudian jenis-jenis hidayah dan kaitannya hidayah dengan amal soleh. Nah kali ini supaya hidayah kita itu supaya tidak merasa jauh terus gitu. Bagaimana caranya supaya kita itu selalu dekat dengan hidayah itu? Karena kan kita harus menjemputnya gitu kan. Sedangkan kalau hidayahnya terus menjauh, bagaimana kita akan menjemputnya? Gimana nih Ude? Di surat Al-Baqarah ayat 38 kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hidayah, petunjukku, fala khaufun, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau orang yang selalu berada di hidayahnya Allah, berada di petunjuknya Allah, tidak ada kekhawatiran dan tidak merasakan kesedihan. Nah, Keluarga Harmoni yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana tips agar kita berada terus di dalam petunjuk Allah, hidayah Allah? Karena kalau tidak dijaga ya kadang-kala yang namanya pergaulan. Kita sudah punten ya, maaf ya, berada di jalan Allah nih, sudah hijrah, tapi ya ternyata hijrahnya sebulan 2 bulan balik lagi ya ke jalan yang lalu, jalan masa yang lalu. Nah, ini tentu yang tidak diinginkan. Nah, salah satu agar hidayah tetap diraih oleh kita, salah satunya adalah dengan bergaulnya kita dengan orang-orang yang soleh. Kembali lagi, ya. Soleh
dan salah. Kita memilih yang soleh dong. Nah. Karena kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu tergantung agama kawannya, agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka perhatikan dengan siapa Pergaulannya itu. dengan siapa berkawan, dengan siapa berteman. Oke. Jadi kalau kita berteman dengan, maaf ya, saya nih berteman gara-gara Rizka nih senang makan bakso. Oke. Dulu awalnya saya nggak suka sama bakso. Jadi Rizka itu ketahuan ya, keluarga Harmoni bahwa hobinya Rizka adalah makan bakso. Bakso ya, ini Oke. teman saya memang menebarkan virus-virus bakso. Virus bakso dalam arti ya jadi senang bakso gitu. Itu kan dari pergaulan, dari pertemanan. Aka senengnya seblak, saya sebetulnya nggak suka seblak, apalagi pakai pedes. Jadi ini cerita ini ya, barangkali nanti mau endorse seblak, ya. endorse seblak ya, oke. Ternyata karena saya bergaul sama Aka, itu kan jadi kebawa ya. Jadi suka seblak. Itu contoh sederhana aja. Nah, gimana kalau kita bergaulnya dengan orang yang salah? Ya, ahli maksiat, mohon maaf punten ya, dengan yang jauh dari Allah, jauh dari hidayahnya Allah gitu. Begitu azan berkumandang, naon sholat, ngapain sholat? Maka hidayahnya pun jadi tersendat kan, padahal kita harus mencari hidayah tersebut. Nah, cara kita untuk mencari hidayah itu dan tips agar kita tetap berada di jalan hidayahnya Allah adalah Salah satunya adalah bertemanlah dengan yang satu frekuensi. ya soleh ya. Yang soleh ya. Aka punya pengalaman tersendiri lah. Gimana kalau bergaul dengan orang yang soleh? Maaf ya, dengan orang yang salah. Bukan berarti kita jadi sok soleh, sok suci gitu kan. Akhirnya nggak kenal. Ya kalau sekedar tahu, lantas kenal sih boleh dengan orang-orang yang salah. Tapi kita pun ada misi visi. Kembali lagi kepada bahwa istilahnya kadang ada penanaman akidah ya udah. Oh, iya. Maksud tuh ketika sudah kuat gitu kan, maksudnya tuh kadang itu bisa melindungi ya. Ya betul. Gitu. Akidah yang kuat, pemahaman yang kuat, pedoman tentu yang kuat juga. Maka sekencang apapun badai, Angin menerpa. Okay. mau ada godaan melakukan kesalahan, kita akan terhindar dan tetap berada di jalan yang soleh. Jalan yang benar. Jalan yang benar ya. Jadi antara soleh dan salah. Nah tadi sudah dibahas ya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan itu tipsnya bermanfaat untuk keluarga Harmoni. Kembali nih untuk keluarga Harmoni yang ingin memberikan saran, kritik ataupun juga mungkin ide-ide ya. Kita sangat terbuka sekali. Jadi bisa langsung nanti komen di Instagram, di YouTube ataupun juga Facebooknya di TV Harmoni ataupun juga di tvharmoni.com ya. Boleh nanti mau kritik saya sebagai apa di sini? Juru bicara partner, bukan host partner. Ataupun juga nanti boleh ada kiriman kiriman bunga. Kritik kiriman bunga antara dua pilihan kebahagiaan atau kesedihan ya. Maksudnya kiriman saran, pesan, kesan dan pesan gitu. Sebenarnya kita masih ingin terus ini menemani keluarga Harmoni. Sebelum di closing saya pengen nyapa dong, bentar boleh? Oh, mau nyapa siapa nih? Teman-teman saya yang di Prosop Xwear. Wow. Ya. Silaturahim. Ini Okay. Prosop tuh keren banget ya. Oke. Solehnya. Yes. Nanti boleh ya Prosop ke sebelahnya. Nah, ini nih sebelahnya belum nih. Kan disenggol dulu sekarang. Oh, oke, siap. Videonya dikasihkan. Asik. Aka yang disupport. Oke. Supportnya tentunya dua-duanya ya. Insyaallah. Sukses selalu buat Prosop. Wah, ya. keren. Ya Pak Haji, jangan lupa ya. Jangan ke sebelahnya aja ke saya juga. Udah kenal ya. Udah pernah ketemu. Oke. Yang pastinya kita terbuka pokoknya untuk seluruh keluarga Harmoni dimanapun Anda berada, terutama yang deket-deket ke studio. Dekat-dekat studio boleh banget ya kalau misalkan dia mau main silaturahmi kan udah ya. Siapa tahu mungkin ada punya sesuatu yang ingin dikerjasama dengan
tim dari TV Harmoni kita sangat terbuka ya. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi bagi Anda keluarga Harmoni yang sudah menyaksikan acara Bukan Kajian. Tentunya nanti kita akan ketemu lagi di next episode. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Ude dan juga apa yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.